Keesokan harinya pengangkatan Ling sebagai Dewan Direksi diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Dewan Direksi, namun tiba-tiba Zhao He datang mewakili ibunya untuk membatalkan pengangkatan Tuan Mo sebagai Presiden Dewan Komisaris. Karena kepemilikan saham ibu Zhao He sama dengan gabungan saham Tuan Mo dan Ling, maka diadakan pemungutan suara. Di pihak Tuan Mo hanya Ling yang mendukungnya sehingga keputusan untuk menjadikan Tuan Mo sebagai Presiden Dewan Komisaris pun gagal. 我宣布，委任决议以8票对1票通过。 Usai rapat, Zhao He langsung menemui Ling dan menanyakan mengapa ia menolak dirinya bergabung dengan Dewan Direksi. Ling mengatakan bahwa Zhao He tidak cocok menjadi Dewan Direksi. Zhao He terus mendesak Ling, tapi ia sudah tidak percaya lagi pada mantan kekasihnya itu. Ling pun mengancam akan berteriak jika Zhao He terus saja mendesaknya. Tak disangka ternyata di luar para karyawan bawahan Ling menguping pembicaraan mereka berdua. Sesampainya di rumah, meskipun Ling telah putus dengan Zhao He, ia masih membayangkan kebersamaannya dengan Zhao He di masa lalu, terutama saat melihat barang-barang pemberian Zhao He. Karena kesal dengan dirinya sendiri, akhirnya ia mengumpulkan semua barang pemberian Zhao He untuk dibuang. Saat keluar untuk membuang barang-barang tersebut, tiba-tiba ia bertemu kembali dengan Zhao He. Zhao He mengaku kehilangan kunci rumahnya sehingga ia ingin menumpang tidur di apartemen Ling, namun Ling tahu bahwa itu hanya akal-akalan Zhao He saja agar ia bisa menginap di tempatnya, tapi akhirnya Ling memberikan kunci cadangan rumah Zhao He yang ada di antara barang-barang yang akan ia buang, namun Zhao He malah kembali membuang kunci itu agar ia bisa menginap di tempat Ling. Meski begitu, Ling tidak mengacuhkannya dan kembali masuk ke kamarnya. Ketika Ling ingin membuka media sosial Zhao He, barulah ia sadar di kuncian yang dibuang Zhao He tadi terdapat penguat sinyal ponselnya. Saat ia hendak mencarinya kembali, tiba-tiba Zhao He datang dan menyerahkan kunci tersebut karena ia tahu bahwa Ling sangat membutuhkannya. Kemudian Zhao He kembali merayu Ling agar ia diberikan kesempatan lagi memperbaiki hubungannya dan ia berjanji tidak akan membohongi Ling lagi, namun Ling tampaknya sudah kapok dan minta Zhao He berhubungan dengan orang lain saja. Lalu ia berlari masuk ke apartemennya. Keesokan harinya saat Ling berada di ruangannya, ia memperhatikan para karyawannya yang sedang membicarakan acara wisuda Zhao He. Beberapa hari kemudian acara wisuda Zhao He berlangsung dengan meriah di aula kampusnya. Karena ketampanannya, banyak teman perempuan Zhao He yang meminta untuk berfoto bersama dengannya. Ling yang juga hadir di sana sebenarnya ingin memberikan bunga kepada Zhao He, tetapi ia mengurungkan niatnya karena takut Zhao He menjadi sombong. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang gadis muncul dengan mengenakan kostum badut. Gadis itu dengan berani menyatakan cintanya kepada Zhao He lalu membuka tutup kepalanya. Ternyata gadis itu adalah Xiao Qing, sekretaris Ling yang sudah lama memendam rasa cintanya pada Zhao He sejak pandangan pertama, namun Zhao He menolak pernyataan cinta Xiao Qing lalu pergi menemui Ling yang berdiri di barisan belakang. Zhao He kembali mengungkapkan perasaannya kepada Ling lalu menciumnya. Setelah itu mereka pergi bersama menandakan bahwa mereka telah kembali menjadi pasangan kekasih. Sementara itu Xiao Qing yang cintanya ditolak oleh Zhao He langsung menangis. Keesokan harinya di kantor, Ling memanggil Xiao Qing untuk berbicara. Ling meminta maaf kepada asistennya tersebut karena akibat dirinya Zhao He mengecewakannya. Xiao Qing hanya menangis sehingga Ling merasa bersalah atas kejadian itu. Sementara itu tak disangka ayah Ling mendatangi kantor Ling untuk kembali menemuinya, bahkan ia sampai ribut dengan pihak keamanan perusahaan. Ia bahkan sampai menyinggung hubungan Ling dan Zhao He. Zhao He yang mendengar hal tersebut sempat emosi dan memperingatkan ayah Ling, namun tiba-tiba ibunda Zhao He sudah ada di sana. Dengan wajah dinginnya ia pun mengancam ayah Ling jika terus berbuat keributan di perusahaannya. Kemudian saat berada di ruangan kerja Ling dan Zhao He, ibunya dengan terang-terangan menentang hubungan anaknya dengan Ling dengan berbagai alasan. Zhao He yang tidak setuju dengan ibunya langsung membawa Ling pergi dari sana. Di rumah Zhao He dan Ling menghabiskan waktu bersama sambil berpelukan. Ling menasehati Zhao He agar meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibunya di saat yang tepat dan tidak membuat ibunya semakin kesal.
Ia mengerti alasan Ibu Zaohe menolak hubungannya dengan Zaohe terutama karena Tuan Mo telah mempromosikannya menjadi dewan direksi sehingga Ibu Zaohe merasa khawatir dan juga umurnya yang jauh berbeda dengan Zaohe. Beberapa hari kemudian Tuan Mo mengajak Ling untuk berbicara di sebuah restoran. Tuan Mo berusaha mempengaruhi Ling agar meninggalkan Zaohe. Menurutnya Ling tidak cocok dengan Zaohe karena Zaohe adalah pewaris perusahaan tempat mereka bekerja sekarang. Tuan Mo juga mengaku telah lama menyukai Ling oleh sebab itu ia rela kehilangan 3% sahamnya demi mempromosikan Ling menjadi dewan komisaris namun Ling menolak tawaran Tuan Mo. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Zaohe dan tidak pernah mengaitkan cinta dengan pertukaran apapun. Ling meminta Tuan Mo agar tidak lagi menghalangi hubungannya dengan Zaohe lalu ia pergi dari sana. Sesampainya di rumah Zaohe memberikan bukti-bukti kecurangan Tuan Mo selama ini. Ia meminta Ling untuk membuktikannya di depan rapat Dewan Komisaris nanti. Menurutnya jika berhasil mungkin ibunya bisa menerima Ling sebagai pendampingnya. Sementara itu di ruangan rapat Dewan Komisaris Ibunda Zaohe mengusulkan agar Tuan Mo diturunkan dari jabatan Dewan Komisaris karena telah banyak merugikan perusahaan. Tuan Mo pun membela diri karena tidak ada bukti yang memberatkannya namun Molan Ibu Zaohe meminta seluruh anggota Dewan bersabar menunggu bukti kesalahan Tuan Mo. Tak lama kemudian Ling pun tiba di ruangan rapat tersebut tetapi ia tidak membawa saksi yang dapat memberatkan Tuan Mo karena itu Molan mengusulkan agar rapat Dewan Direksi ditunda. Saat Molan hendak keluar Tuan Mo mengatakan kepada seluruh anggota Dewan bahwa meskipun ia bukan pemegang saham terbesar ia merasa telah banyak mengabdi untuk membesarkan perusahaan mereka. Di ruangannya Molan marah kepada Ling karena ia tidak bisa membawa Zaoju satu-satunya saksi kejahatan Tuan Mo padahal mereka sudah mengetahui keberadaan Zaoju. Ling meminta maaf dan menyuruh Zaohe keluar lebih dulu karena ia ingin berbicara dengan Molan secara pribadi. Setelah Zaohe keluar Ling mengatakan bahwa ia sangat mengenal kelicikan Tuan Mo karena telah bekerja selama 6 tahun bersamanya. Terkait kegagalannya membawa Zaoju ia yakin bahwa Tuan Mo sudah mengatur semuanya. Untuk mengalahkan Tuan Mo Ling berencana memberikan sahamnya yang 3% kepada Zaohe tanpa syarat sekaligus mengundurkan diri dari perusahaan. Molan pun bertanya alasan Ling memberikan sahamnya kepada Zaohe. Ling mengatakan bahwa ia melihat potensi cemerlang dalam diri Zaohe untuk memimpin perusahaan karena ia masih muda. Selain itu karena ia tidak memiliki keluarga lagi. Ia tidak ingin melihat Zaohe kehilangan perhatian dari keluarganya termasuk Molan ibunya hanya gara-gara dirinya. Melihat Ling membawa barang-barangnya Zaohe pun bertanya apakah ibunya telah memecat Ling namun Ling menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri dengan sukarela karena merasa bersalah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ling mengatakan bahwa ia telah bertekad untuk berhenti oleh sebab itu ia meminta Zaohe untuk menghormati keputusannya. Zaohe mengatakan bahwa ia menghormati keputusan Ling tetapi ia hanya ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama Ling. Sebagai bukti Zaohe berjanji akan mencari Zaoju agar Ling tidak perlu mengundurkan diri. I'll find you the evidence you want. I'll find Joe. Setelah pulang kerja Zaohe ingin menemui Ling di rumahnya tetapi ia sudah tidak ada lagi di rumah karena Ling telah memutuskan untuk pindah. Mengetahui Ling sudah pindah Zaohe terlihat sangat patah hati. Tak lama kemudian Molan Ibu Zaohe datang mengunjungi anaknya. Molan mengatakan kepada Zaohe bahwa keputusan Ling untuk meninggalkan perusahaan bukanlah karena dirinya tetapi karena keputusan Ling sendiri. Ling tidak ingin Zaohe kehilangan kasih sayang keluarga sesuatu yang tidak pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Molan menegaskan bahwa ia tidak pernah membenci Ling, ia hanya tidak mempercayainya. Setelah melihat pengorbanan Ling kepercayaan diri Zaohe pun kembali tumbuh. Karena tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Ling Zaohe pun bekerja dengan tekun untuk membangun perusahaan menggantikan Ling. 1 tahun kemudian rapat Dewan Direksi memutuskan bahwa Zaohe lah yang menjadi Presiden Dewan Direksi perusahaan grup Sansing menggantikan pamannya Tuan Mo. Saat bekerja Zaohe memerintahkan anak buahnya untuk melacak alamat IP jaringan blok Ling yang selalu online sehingga ia bisa menemukan keberadaan Ling. Setelah mendapatkan alamat Ling lalu Zaohe segera mencarinya, dan akhirnya ia bisa kembali bertemu Ling yang sudah lama meninggalkannya tersebut.
Ling pun menyambut Zhao He dengan senang hati dan mengucapkan selamat karena kini Zhao He telah menjadi presiden grup Sansing sesuai dengan keinginan ibunya. Di taman hiburan tempat mereka pertama kali bertemu, Zhao He kembali mengungkapkan perasaannya dan meminta Ling untuk menikah dengannya. Ling pun tak kuasa menolak karena jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ia memang sangat mencintai Zhao He. Will you be my wife? Instead of being my girlfriend? My love for you has remained the same. Will you marry me?